Gue ngeliat itu kayak bola, hitam, bulat. Pas gue deketin, gue pikir itu bola kan, gue tendang. Ternyata itu kepala bang. Gue ngeliat kenapa itu bisa ada kepala, karena dia ada matanya. Mata itu merem, mulutnya mangap. Dia sampai 3 kali nelfonin. Pas telepon ketiga kali, suara handphone ini bunyi dari dalam kamar mandi. Dari kamar mandiin dia masuk? Yang dia masuk. Akhirnya cek ulang lah. Dicek ulang, dibukain setiap bilik kamar mandi itu. Sampai akhirnya pas bilik terakhir barulah situ ada jasad temennya. Padahal awal yang pas dia ngecek itu nggak ada apa-apa. Pas ngecek yang kedua kali baru ada jasad temennya. Gila. Dia motong ininya lah, urat nadinya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Kali ini gua ngedatengin lagi nih salah satu narasumber warga dari Bekasi. Nah, lalu di samping gue ini, dia mau cerita nih tentang pengalaman horornya. Dan akhirnya gue berhasil ngundang orang ini. Wah, cukup sulit buat menghadirkan dia karena orang sibuk dan ya kegiatannya sibuk banget, dan alhamdulillah dia bisa nyempetin waktunya buat datang ke sini dan berbagi pengalaman horornya ke kita semua nih. Oh ya, mungkin teman-teman juga udah nggak asing nih siapa dia. Langsung aja nih kita kenalan siapa orang di samping gue ini. Halo Bang. Halo Bang. Siapa namanya Bang? Alfian. Bang Alfian. Thank you Bang Alfian ya. Siap, Bang. Jauh-jauh dari sana ke sini nih Bang dan nyempetin waktunya. Siap. Kita sempat cancel berapa kali Bang Alfian? Wah, banyak Bang. Banyak ya Bang ya. Dari minggu lalu ada. Orang sibuk. Gokil. Ada aja Bang hambatan. Ada aja hambatan ya. Oke. Emang waktunya hari ini Bang kita ceritanya Bang. Alhamdulillah akhirnya kita kesampaian juga ya Bang ya. Ya. Oke, tahan dulu Bang Alfian ya. Oke. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor saat pendakian gunung atau apapun itu, yang mau datang kemari dan berbagi pengalamannya, langsung aja follow di Instagram gua @badru_capslock. Kuy, kita gibah misteri di sini. Langsung aja kita ke gibah misteri. Halo Bang Alfian. Ya, halo Bang Badru. Nah, gimana nih Bang kisah pengalamannya nih? Ya. Gue sumpah Bang, gue senang nih lu datang ke sini. Karena ada ini janjian-janjian nggak jadi-jadi ya. Susah banget buat ngundangnya nih. Gimana nih Bang Alfian? Iya. Ini gue mulai cerita nih ya. Iya, siap. Jangan tidur Bang, cerita Nggak, kita. Siap. Cerita kita. Awal itu gue masuk di perusahaan ini tuh tahun sekitaran 2017 lah ya. Gue masuk di perusahaan ini, dia ini perusahaan yang bergerak dalam bidang broadcast lah. Oke. Jadi syuting gitu ya, perfilman segala macam. Nah, gue waktu itu masuk di divisi kreatif desain. Oh, jadi gue bikin kayak pamflet, brosur segala macam gitulah untuk kreatif desainnya mereka, untuk video mereka gitu, semacam thumbnail kayak gitu-gitu. Awal masuk di perusahaan ini gue nggak ngalamin kejadian horor apa-apa. Nah, untuk perusahaan sendiri ini dia itu ada 2 tempat Bang. Studionya dia ada di daerah Cikarang. Nah, untuk tim kreatif desainnya dia ada di Jakarta Pusat. Nah, cuman untuk lokasinya nggak bisa gue kasih tahu tempatnya, soalnya gue masih kerja nih di situ. Oh, masih di situ. Masih di situ gue. Jadi nggak enak lah sama orang perusahaannya kan. Kantor tempat gue kerja ini Bang, dia itu gedung ada 15 lantai kalau nggak salah, gue lupa juga. Tapi kalau Jakarta itu kan tiap lantainya itu perusahaannya beda-beda Bang. Disewa sama perusahaan apa gitu, lantai sekian. Nah, gua ini Bang ada di lantai nomor 6. Nah, gua di lantai 6 lah. Nah, singkat cerita gua kerja di perusahaan ini udah berjalan sekitar 3 bulan lebih lah. Nah, itu gua nggak pernah ngalamin kejadian horor karena gua kerja itu seperti biasa orang kerja aja, jam 7, jam 8 tuh udah pulang kerja lah. Jadi nggak pernah yang sampai malam di perusahaan itu kan. Sampai masuk bulan keempat ini, gua ada kejar deadline lah. Akhirnya gua dan divisi gua ini memutuskan untuk lembur Bang. Ini adalah lembur pertama gua di perusahaan ini. Selama 3 bulan itu? Selama 3 bulan itu.
gue lembur lah, ya kan. Waktu itu sekitar jam 9-an kalau nggak salah ya, sekitar jam 9-an gue lagi lembur, terus posisinya waktu itu kan gue lapar. Iya. Gue pesen GoFood lah waktu itu kan. Nah, singkat cerita, sekitar 15 menit kemudian GoFood datang, gue turun lah ke bawah lewat tangga darurat. Kenapa gue nggak lewat lift? Lift itu di kantor itu, di gedung itu, setiap lewat dari jam kerja atau dari jam 7 malam, itu lift itu dimatiin, Bang. Oh. Gue nggak tahu alasannya, mungkin untuk menghemat listrik atau apa ya. Jadi kalau kita yang pada lembur ya udah resiko naik turun itu lewat tangga darurat. Gue turun lah waktu lewat tangga darurat kan, sampai bawah, udah gue ambil makanannya, singkat cerita gue balik lagi lah ke atas kan. Nah, tangga ini kalau kita dari bawah naik ke atas itu, posisi tangga ini Bang ada di sebelah kiri. Jadi tangga ini, gambarannya ini tangga di kiri. Kalau kita naik, otomatis dia akan muter ke kanan kan. Iya. Naik lagi nanti di sebelah kiri lagi anak tangganya. Nah, untuk ruangan anak tangganya ini, dia itu pakai sistem lampu sensor. Jadi kalau kita masuk, baru lampu ini nyala. Oh iya iya. Kalau ngedetek ada orang gitu. Nah, kalau kita udah nyampe pertengahan lantai, itu nanti lampu yang di bawah mati, yang di lantai 2-nya nyala. Oh, otomatis Sistem ya. otomatis gitu posisinya. Nah, singkat cerita gue naik lah. Gue naik dari lantai 1 itu, dari basement. Dari lobby. Sampai gue lantai 4 itu nggak kejadian apa-apa. Nggak ada masalah apa-apa. Cuman memang ruangan anak tangga ini kan sempit ya. Jadi gue berasa banget itu udaranya kurang lah. Kayak ngap lah istilahnya. Gue susah napas lah. Nah, pas di lantai 4 ini Bang, gue mulai nemu suatu kejadianannya adalah haluan anak tangga ini berubah. Maksudnya? Yang tadinya si anak tangga ini posisinya di sebelah kiri. Oh. Kalau kita naik di belok ke kanan, tiba-tiba si anak tangga ini di sebelah kanan. Wah. Jadi kita belok ke kiri untuk naik. Harusnya kan dia tetap muter terus Bang, posisinya kan. Kalau ke kanan terus gitu kan, sampai atas. Ini enggak, tiba-tiba dia, gue pasti di lantai 4, harusnya gue ke kanan, jadi gue justru sekarang ke kiri. Paham gak nih gambarannya ya? Iya. Jadi gue naik tangga yang ke atas itu di sebelah kanan sekarang anak tangganya ini. Malah berubah ya. Berubah lah haluan lah ya. Yang harusnya tadi ke kanan jadi berubah ke kiri. Di sini gue udah merasa apa ini gue halu atau kenapa nih kan tiba-tiba anak tangga ini berubah gitu. Apa mungkin pas gue turun gue nggak ngeh kalau anak tangga ini emang berubah pas di lantai 4 ke atas itu. Nah tapi anehnya pas gue anak tangga ini haluannya berubah, kan lampu di lantai 4 itu nyala ya. Nah terus gue beranikan diri lah, maksud gue yaudahlah gue paksa untuk naik karena gue cuma dikejar ini kan pekerjaan kan, deadline. Gue naik lah. Pas gue sampai pertengahan anak tangga itu mau ke lantai 5, lampu di lantai 5 ini nggak nyala. Harusnya tetap nyala karena kan dia otomatis kan. Iya. Pas gue nyampe lantai 5-nya dia nggak nyala. Gue tetap lanjutin sampai lantai 6, lantai gue itu gedung gue itu tetap nggak nyala. Ya gue di situ posisi masih belum berpikiran yang aneh-aneh lah, masih berusaha positive thinking lah ya. Nah pas gue nyampe lantai 6 ini kan lampunya dia juga nggak nyala tuh Bang, posisinya. Jadi gue pikir saat waktu itu adalah ya mungkin rusak lampunya atau gimana, intinya gue masih belum negative thinking lah. Nah pas gue nyampe lantai 6 ini, gue bukalah waktu itu kan pintu daruratnya itu. Pas gue buka, gue masuk, posisi pintunya ini dia itu ada di lorong. Jadi kalau dari lift gue ini, ketika kita keluar lift itu nanti ada pertigaan Bang, lorong. Yang lurus ini langsung ke resepsionis perusahaan gue, kanan dan kiri ini adalah tangga itu tadi, tangga darurat. Nah gue posisi dari tangga darurat sebelah kiri. Pas gue buka pintu itu gelap Bang. Lampunya gelap Lampunya semua. mati semua. Mati semua. Harusnya tetap nyala karena gedung itu emang nggak pernah mati lampu. Iya. Biarpun udah kita udah keluar, lampu itu tetap nyala, lampu lobby itu ya, lampu lorong itu tetap nyala gitu, nggak pernah mati. Apalagi di situ posisinya ada gua dan tim gua yang lagi lembur, gitu kan. Akhirnya yaudahlah gue masukin sambil gue nyalain senter di handphone gue kan posisi waktu itu. Pas gue nyampe pertigaan lorong ini yang lift ke kiri gue mau ke arah resepsionis perusahaan gue. Pas gue belok, gue ngeliat dari dalam perusahaan gue itu, gedung kantor gue itu ada bayangan hitam lewat. Oh, di depan lu Bang? Di dalam, posisi di dalam ruangan. Nah, ada bayangan hitam lewat itu, serat. Tapi itu gak terlihat jelas karena kan gelap. Senter handphone kan tahu sendiri lah, terangnya semana kan, nggak mencar. Sampai akhirnya gue deketin, dan anehnya pas gue deketin pintu kantor gue itu kan dia pintu kaca semua ya, itu nggak kelihatan di dalam, nggak ada apa-apa.
Itu kayak ruangan-ruangan kosong, nggak ada barang-barang apa-apa bang. Sempat lu samperin ya? Sampai gue samperin. Penasaran kan? Gokil. Kok gelap banget gitu pas posisinya kan emang gue mau balik juga ke ruangan gue kan, ke divisi gue. Pas gue masuk ke baru nyampe depan pintu kaca itu, lo kan tahu kan kalau pintu-pintu di mall kan kaca semua kan. Iya. Nah, kayak gitulah modelnya. Nah pas gue nyampe situ gue lihat di dalam ruangan dalam kantor gue ini itu nggak ada barang-barang, kosong semua. Gitu. Jadi cuman ruangan-ruangan kosong aja kayak bangunan belum dipakai. Iya. Gitu kan. Terus gue denger dari dalam itu kayak banyak orang aktivitas. Kayak suara-suara, kayak suara orang ngobrol, ada suara orang dorong-dorong barang apa, ketawa-tawa segala macam, tapi dalam ruangan itu. Sedangkan posisinya pas gue lihat saat itu tuh kosong, nggak ada apa-apa. Akhirnya di sini lo gue mulai ngerasa ini udah nggak bener. Ini gue diganggu nih, gue pikir kan. Udah jam berapa tuh posisi tuh bang? Wah gue nggak ngeliat jam waktu itu. Oke, pokoknya udah malam. Pokoknya udah malam lah. Nah, sekitar jam 9 lewat lah pokoknya. Akhirnya gue putuskan untuk balik badan kan. Pas gue balik badan, gue kan otomatis ngelewatin lorong itu lagi kan. Pas gue nyampe pertengahan lorong, gue ngeliat sekarang itu ada bayangan putih lewat dari anak tangga kiri, itu nyebrang ke arah tangga kanan. Putih gitu, sosok putih, tapi kayak bukan jalan nih, dia kayak melayang gitu bang, nyebrang. Cuman gue nggak ngeliat bentuk badannya apa, cuman kayak bayangan gitu putih. Gue di situ posisi udah gimana ya? Gue udah nggak tahu pertama ini gue di mana. Ya karena seharusnya ruangan kantor gue itu pertama kan tadi terang. Ini udah gelap, udah nggak ada siapa-siapa. Gue nggak tahu ini di mana. Tiba-tiba banyak penampakan kayak gini. Gue di situ udah deg-degan, udah merinding. Akhirnya ya gue putuskan untuk tetap lanjut jalan. Pas nyampe di pertigaan ini bang, pas gue belok ke kanan, tiba-tiba dari samping kiri, kuping kiri gue ada yang bisik gini, kamu ngapain? Kamu ngapain? Iya, ada yang bisik gitu, kamu ngapain? Pas gue nengok nggak ada siapa-siapa, kosong. Wah di situ jantung gue tuh udah lemes lah, badan gue udah lemes semua, jantung gue udah deg-degan. Gue cepet-cepet lari keluar dari ruangan itu kan, ke arah anak tangga itu. Pas gue keluar, posisi masih sama bang, gelap. Gelap, gue turun lagi buru-buru. Nah, pas gue sampai lantai 4 lagi, tiba-tiba dari atas, gue nggak tahu itu dari mana, kedengar suara kayak orang bantingan benda gitu kencang banget. Wow. Lu tahu pernah dengar suara ini nggak? Ban meledak, ban truk meledak. Iya, dor. Nah, kayak begitu bang suaranya. Dalam ruangan itu? Dari atas. Dari atas. Tapi gue nggak tahu dari mana itu. Nah, kalau dia dari tangga itu kan lu ada ininya kan, tengahnya celong kan. Gue sempat ngirik tuh ke atas. Itu nggak ada apa-apa, maksudnya nggak ada, gelap semua bang ke atas itu. Iya. Nggak kelihatan apa-apa. Gue bilang, wah ini udah mulai nggak jelas nih kan. Akhirnya gue turun lagi tuh ke lantai 3. Nah pas nyampe lantai 3, tiba-tiba gue lihat dari bawah itu, dari lantai 1 itu, lampu lantai 1 itu nyala bang. Teng. Berarti ada orang masuk. Iya, sensornya. Lagi kayak sensornya kan, lampu nyala. Nah terus nggak lama lampunya mati. Lampu lantai 2 nyala. Wah berarti bener nih ada orang. Akhirnya ada temennya gue nih di ruangan tangga darurat ini kan. Nah posisi waktu itu gue masih nyalain senter, gue tungguin lah orang ini bang naik sampai atas karena gue takut kan, gue pengen naik bareng lah gitu kan. Dan anehnya bang, pas udah lantai lampu nomor 2 mati, harusnya lampu lantai nomor 3 nyala ya. Tiba-tiba nih lampu lantai nomor 3 nyala, tapi nggak ada siapa-siapa. Nggak ada orang sama sekali. Gue situ cuma ngeliat kanan kiri, pakai senter handphone gue nggak ngeliat sosok apapun. Nggak ada maksudnya penampakan atau apapun. Pokoknya lampu itu nyala, nggak lama lampu itu mati. Tiba-tiba lampu lantai 4 nyala lagi. Kayak dimainin ya? Berarti ada sosok yang menjalan, tapi gue nggak ngeliat sosok itu apa. Dan hanya kedengeran suara langkah kaki. Tak, 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 tak. Kayak gitu. Akhirnya, gue di situ udah, gue gimana ya? Gue turun, atau gue lanjut lagi naik ke atas gitu kan. Tapi posisinya pada saat itu gue pikir, lebih baik gue diem di situ kan. Gue diem di situ, gue coba telepon temen gue, nggak ada yang ngangkat sama sekali. Sampai akhirnya di kuping kiri gue ada suara lagi, naik lagi ke atas. Dibisikin gitu? Iya, dibisikin kayak gitu. Gue di situ udah, ini apaan ya? Gue udah nggak tahu gue mau mikir apaan lagi. Gue pokoknya di situ posisinya gue udah gimana sih ya? Gue udah nggak ngerti mau turun. Di itu gue udah di lantai 3 ya. Gue ngerti gue udah harus turun atau gue harus naik. Pokoknya gue udah gak ngerti gimana, gue cuma bisa baca doa dalam hati gue kan. Menurut yang gue percaya aja doa gue kan. Tiba-tiba tuh feeling gue mengatakan bahwa, iya nih, gue harus naik. Di dalam hati gue tuh kayak, ayo naik aja gitu. Kenapa gue berpikir untuk, udah naik aja. Lantai nomor 4 masih nyala lampunya bang.
Ketimbang gue di lantai nomor 3 gelap-gelapan kan. Akhirnya gue naik lagi nah ke atas, ke lantai nomor 4. Dan bener, pas nyampe lantai nomor 4, haluan anak tangga itu berubah lagi bang. Jadi normal lagi? Jadi normal lagi. Sekarang anak tangga itu di sebelah kiri. Kok bisa berubah gitu ya? Nah, itu yang gue ngerti. Akhirnya gue pikir, puji Tuhan, anak tangga ini udah berubah lagi kan. Gue naik lagi lah ke atas. Dan bener, pas nyampe lantai 5, nyala lampunya. Nyala? Tiba-tiba atau emang udah nyala? Tiba-tiba nyala gitu. Karena sensor kan, sensor orang mendekat gitu kan. Oh, iya, lampunya nyala. Pas gue nyampe lantai 6 juga sama nyala. Dan pas lantai 6 ini gue buka pintunya, terang semua. Normal, udah normal. Akhirnya gue jalan. Gue masuk. Pas nyampe resepsionis gue itu ya kelihatan gitu kan, barang banyak. Akhirnya singkat cerita yaudah, gue balik lagi. Masuk lagi lah gue ke divisi gue kan. Ke ruangan divisi gue untuk lanjutin kerja. Pas gue masuk ruangan itu, gue lihat anak-anak itu pada diem aja, pada sambil sibuk kerja. Oke. Nggak ada yang nanya ke gue, kok lu lama? Lu kemana dulu lama? Soalnya logikanya nih bang, dari lantai 6 turun ke lantai 1 itu paling cepet itu sekitar 10 menit lah lu bisa nyampe bawah. 10 menitan lah paling lama gitu ya. Dari lantai 6 sampai lantai 1 lobby lah gitu kan. Dan gue tuh udah naik turun, gue diem di satu posisi di lantai 3 itu cukup lama. Feeling gue tuh gue udah sekitar sejam lah. Dan anak-anak ada yang nanyain gue. Akhirnya cuek gitu aja. Cuek aja, mereka cuek aja, diem aja. Akhirnya gue duduk lagi lah di komputer gue kan. Pas gue mau duduk, gue liat jam dinding di ruangan gue. Itu cuma nunjukin lewat jam 9 lewat sedikit lah. Awalnya jam 9? Awalnya jam 9 lewat 15 misalnya ya contohnya. Ini jam 9 lewat 20 lah. Oke, 5. Hanya lewat sekitar berapa menit gitu lah. Gue bilang kok bisa begitu, berarti yang pas gue naik turun itu waktu berhenti. Dan setelah gue tanya temen gue yang bisa ya, itu katanya sih gue pindah dimensi. Pas di tangga Di itu tangga tuh? itu. Jadi pada saat haluan anak tangga itu berubah, itu pindah dimensi. Akhirnya yaudahlah. Pada saat itu posisinya, ya setelah gue ngalamin itu gue ya berusaha untuk tenang, gue nggak cerita sama anak-anak. Karena kan takutnya anak-anak jadi pada takut juga ya. Singkat cerita, selesai lah nih bang. Dia malam itu. Besok paginya, gue sempet ngobrol nih sama security bang. Jadi situ ada security yang lumayan deket lah sama gue. Security sama satu temen gue itu penjaga inilah, penjaga parkiran lah. Kayak yang apa namanya, nungguin pos parkir itu. Oh, stand parking gitu ya? Gitu ya. Ngobrol lah nih gue bertiga waktu itu kan, sambil ngopi. Gue bilang lah sama mereka itu, bang, gue bang kemarin sempet digangguin. Gue ceritain lah kan yang gue alamin. Terus security cuma bilang, itu mau udah sering bang. Udah sering? Iya. Anak-anak bang, security di sini kalau patroli, mulai dari lewat dari jam 9 malam, itu udah sering banget bang mereka. Entar di anak tangga lantai 10 mereka dengar ada cewek teriak, ada cewek nangis, tiba-tiba ada yang jatuh bang dari atas ke bawah. Di anak tangga itu, di tangga darurat itu. Jadi dari lubang itu kita ada yang jatuh ke bawah. Itu udah sering banget. Kata security itu kata security. Terus gue bilang kok bisa begitu bang, emang dulunya ini gedung apaan sih begituin kan. Wah gue nggak tahu dah katanya kalau dulunya sejarahnya ini gedung, tapi yang pasti memang kalau yang pada security yang pada patroli itu sering digangguin di lobi apa di anak tangga itu. Nah si yang temen gue menjaga parkirnya juga bilang, gue juga setiap patroli basement parkiran itu sering digangguin. Apa tuh katanya tuh? Mulai dari yang mobil itu tiba-tiba nyala sendiri. Padahal ya nggak ada orangnya dalam mobil itu, tapi mobil itu nyala, lampunya nyala gitu. Terus dia kalau di paling sering itu dia di basement lantai 3. Kan basement kan ke bawah ya. Iya. Nah, basement nomor 3 itu dia sering banget di situ ngelihat cewek ngesot. Cewek ngesot. Tapi bukan kayak penampilan suster ya, kayak cewek. Tapi dia ngesot. Kayak pakaian orang apa? Pakaian kantoran lah. Tapi dia ngesot posisinya. Akhirnya ya gue situ udah nganggep bahwa perusahaan ini angker lah ya. Iya. Nah, singkat cerita, setelah gue cerita-cerita gitu kan sama anak-anak, sama yang security dan temen gue yang orang parkirannya tuh, gue balik lagi lah nih ke ruangan gue. Pas di ruangan, temen gue sempat ada yang ngehin lah kalau gue cerita kan sama anak-anak itu. Dan dia juga bilang, sebut aja namanya Akbar lah temen gue ini ya.
Si Akbar ini bilang kalau dia itu temennya dari perusahaan lain lah yang di lantai nomor 10. Waktu pas dia turun ke bawah, begitu nyampe lantai nomor 6, dia denger itu di lantai nomor 6 itu kayak ada orang aktivitas kerja. Berisik gitu. Tapi pada saat itu posisi udah malam, udah nggak ada yang lembur atau apa. Sampai akhirnya pas dia cek ke dalam lantai 6 itu, dia masuk ke dalam karena dia kepo kan, ini siapa sih jam segini masih banyak yang kerja gitu kan. Posisinya waktu itu dia doang lembur. Pas dia lihat di lantai 6 itu, ternyata kosong, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada yang lembur. Nggak ada yang lembur. Cuma ada suara-suara itu doang. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga pernah ada katanya, OB, dia naik lift nih bang. Jadi posisinya dia naik lift dari lantai 10, turun sampai mau ke basement lah, mau ke basement, ke lobby lah ya. Di lantai nomor 9-an, itu ada orang masuk berdua. Masuk, posisinya udah malam, udah sekitar jam 7-an lah. Lift itu udah mau dimatiin, si OB ini udah selesai beres-beres lantai lah gitu kan, beres-beres gedung. Pas dia nyampe lantai, lobby ini, dia keluar, si yang dua orang ini nggak ikutan keluar. Dia tetap diem dalam lift. Pas lift ini ketutup, lift ini naik lagi bang ke atas. Nah, si OB ini ngelihat dari belakang lift itu kan kaca. Iya. Jadi bisa kelihatan orang di dalam lift itu. Itu nggak ada siapa-siapa ternyata. Tapi di depan dia tuh ada. Iya, pada saat di dalam lift itu ada orang itu berdua. Tapi pas dia keluar, orang ini kan masih di dalam. Iya. Lift ketutup, pas liftnya naik ke atas, si OB ini kan mau keluar gedung kan. Nah itu ngelihat dia dari lift itu kan di belakangnya kaca. Jadi bisa kelihatan di dalam lift itu ada siapa. Tembus pandang gitu. Lift itu ya. Itu nggak ada siapa-siapa. Padahal tangga lift itu baru naik. Dan lift itu nggak berhenti di mana-mana, dia tetap naik ke atas. Kayak ada yang manggil lagi ke atas gitu. Ya, setelah ngobrol-ngobrol itu, singkat cerita, gue nggak pernah ngalamin lagi tuh kejadian aneh. Sampai baru mungkin beberapa hari ini lah, sekitar awal bulan kemarin lah ya. Jadi kan pada saat itu gue sempat ditugasin ke Bandung waktu itu ya. Pas gue balik dari Bandung, gue mau naro berkas nih bang, balik ke kantor gue gitu kan. Posisi udah malam tuh, udah sekitar jam 8-an. Nah lift ini kan udah mati seperti yang gue bilang kan. Akhirnya gue harus anak tangga lagi dong. Di situ pikiran gue, aduh ini anak tangga jangan berubah kek. Kalau pas di lantai 4 berubah, gue turun langsung. Posisi gue gitu ya. Takut kejadian yang tadi ceritain yang ya. Sebelum-sebelumnya kan. Mindset gue udah begitu. Gue naik ke atas, begitu nyampe lantai 4, anak tangga masih tetap sama. Masih tetap sama gitu lantai, anak tangganya pas sampai lantai 4 itu. Akhirnya gue lanjutin, terus naik sampai di lantai 6. Pas gue buka bang, itu lantai lampu mati. Aduh, gue bilang ini mati kenapa lagi ya kan. Akhirnya gue nyalain lagi senter handphone gue jalan masuk ngelewatin lorong itu. Pas banget nih bang, di pertigaan lorong, gue ngeliat itu kayak bola hitam bulat. Pertama gue liat itu kayak bola. Pas gue deketin, gue pikir itu bola kan, gue tendang, ternyata itu kepala bang. Kepala apa tuh bang? Kepala aja gitu. Di bentuk kepala ada. Gue ngeliat kenapa itu bisa ada kepala, karena dia ada matanya. Mata itu merem, mulutnya mangap. Lu tendang itu? Iya, gue senggol begini. Karena gue pikir bola. Gue bilang ini siapa yang main bola sih, pikiran gue gitu kan. Gue senterin pakai handphone gue senggol gitu, ternyata itu kepala. Terus langsung kabur gue. Sempat lu lihat tuh bang itu? Iya, gue sempat lihat itu kepala. Untungnya matanya nggak melek ya. Iya. Untungnya matanya merem, cuman mulutnya mangap. Gini. Akhirnya gue kabur, gue balik lagi turun ke bawah. Berkas itu gue titipin sama security. Gue bilang besok pagi ya pak, gue bawa ke atas. Memang kenapa mas? Udah gak apa-apa, gue bilang, gue pulang. Gue langsung cabut lu? Gue langsung cabut, gue gak cerita sama security. Udah lah, itu baru beberapa hari yang lalu. Nah, mungkin sekitar awal 2018 lah ya, itu sempat ada ini bang. Karyawan dari lantai nomor 12 itu, gue gak tahu perusahaan apa ya, dia bunuh diri bang. Bunuh diri. Katanya sih di kamar mandi perusahaannya ya. Cuman cewek kayak cowok bang? Cewek. Cewek. Cuman gue nggak bisa, makanya gue nggak mau nge-share perusahaannya karena kan ya banyak inilah ada beberapa kasus gitu yang ditutupin kan. Privacy perusahaan. Perusahaannya. Nah, dia itu bunuh diri dan teman gue yang kerja di divisi gue itu temannya dia. Dia tinggal satu kosan lah. Jadi teman gue ini pernah cerita kalau misalnya pada saat
si cewek ini bunuh diri, malamnya itu cewek ini sempat pulang ke rumah, ke kosannya. Kan posisinya temen gue yang satu divisi gue ini, itu ngekos bareng sama dia. Oh, ngekos berdua nih. Sebut aja temen gue ini namanya Ernie lah ya. Iya, iya. Si Ernie ini ngekos di daerah Jakarta Pusat juga lah. Bareng sama dia nih, yang kerja di perusahaan lain tapi di lantai nomor 10. Di lantai 10 ini. Di lantai 12. Nah, dia ini posisinya si cewek ini kan bunuh diri. Nah, pada saat malam hari itu, si cewek ini tuh pulang ke kosannya. Padahal malam itu, cewek itu bunuh diri. Pulang, terus si cewek ini bilang, temenin aku dong ke kantor, barangku ada yang ketinggalan. Ditemenin lah sama si Ernie ini bang, ke kantor bang. Iya. Si Ernie ini cerita sama gue nih. Nah, pas dia nyampe di lantai 12 itu, pas nyampe di kantornya dia, si cewek ini temen yang ngajakin ke kamar mandi. Kamar mandi kan, barang gue ketinggalan kamar mandi katanya gitu. Ya udah, gue tungguin di luar. Ditungguin bang tuh lama banget, nggak keluar kan. Akhirnya si Ernie ini masuk lah. Si Ernie ini masuk, dia cek lah kamar mandi itu kosong bang, nggak ada apa-apa. Temannya nggak ada? Nggak ada. Temennya nggak ada, mayatnya juga nggak ada. Dipikir dikerjain lah nih sama temennya kan, temennya kemana? Diteleponin, nggak diangkat-angkat. Pas dia sampai 3 kali nelfonin, pas telepon ketiga kali, suara handphone ini bunyi dari dalam kamar mandi. Dari kamar mandi yang dia masuk? Yang dia masuk. Akhirnya dicek ulang lah. Dicek ulang, dibukain setiap bilik kamar mandi itu, sampai akhirnya pas bilik terakhir barulah situ ada jasad temennya. Padahal awal yang pasti ngecek itu nggak ada apa-apa. Pas ngecek yang kedua kali baru ada jasad temennya. Gila. Dia motong ininya lah, urat nadinya lah, bunuh diri. Akhirnya ya udah dia lapor sama security pada saat itu kan, ditanggepin, udah. Gila, si Ernie gimana itu rasanya? Ya udah, nggak ngerti lah gue itu. Si Ernie itu pernah cerita gitu sama gue. Itu kejadian tahun 2018-an lah. Sekitaran tahun 2018. Itu ada yang meninggal itu. Nah itu gue nggak tahu di perusahaan apa, itu di lantai 12 dia. Gitu. Nah. Nah, terus ada lagi nih bang. Kali ini driver Gojek. Sekitaran tahun 2019 kalau gue nggak salah ya. Jadi, waktu itu gue lagi lembur lagi. Tapi, kali ini rame bang, banyak. Nggak divisi gue doang, ada beberapa divisi lah pada lembur. Nah, terus ada nih satu orang admin. Ceritanya mesen GoFood. Nah, dia nggak mau turun ke bawah. Dia minta GoFoodnya naik ke atas. Oke, Gojeknya ini, ojeknya ini nih. Akhirnya diizinin kan sama security kan. Security sempat konfirmasi dulu kan ke lantai gua. Dibolehin, akhirnya ya udah si GoFood ini naik lah bang. Posisi waktu itu lift belum mati. Posisi masih nyala. Si GoFoodnya naik lah ke lantai 6 kan. Pas pintu lift ini kebuka, itu sama, lantai 6 itu kosong, gelap. Yang mesen siapa dong? Nah, yang mesen temen gua, emang bener. Tapi si Gojek gini, itu sama bang, masuk ke dimensi lain lagi. Disasarin. Nyasarnya? Jadi pada saat dia keluar di lantai 6, harusnya kan lantai 6 itu terang. Iya. Lorong itu terang kan, karena ada perusahaan itu emang lampunya itu nggak pernah mati. Oke. Sebenarnya lantai perusahaan itu, setiap lantai itu nggak pernah mati bang. Standby terus. Standby ya, 24 jam, nyala terus. Nah pas si Gojek ini nyampe lantai 6, pas pintu liftnya kebuka, itu gelap. Si Gojek itu tetap masuk lah bang. Posisinya diberanikan diri. Begitu nyampe resepsionis, ada cewek bang. Keluar, ngambil pesanannya. Iya. Posisinya kan dia dibayar pakai GoPay, makanya si drivernya nggak minta tuh. Driver balik lagi turun. Pas turun, nyampe lobby, driver ini bilang lah sama security kalau udah diantar. Terus nggak lama, sebelum si driver ini balik, teman gue nih orang admin ini nelfon ke security. Mas, drivernya mana? Kok belum naik ke atas? Digituin kan. Drivernya, terus si si security-nya ini manggil Gojeknya lah karena udah mau keluar kan di posisinya. Mas, ini pesanannya belum diterima, kata mbaknya gitu kan, yang di lantai 6. Si Gojeknya bilang, udah pak, udah saya kasih, tadi cewek. Security nanya lah, ciri-ciri kayak gimana mas orangnya? Dia rambutnya panjang pak, sepinggul. Terus dia
pakai baju kantoran tapi kayak dress. Gitu, tapi bukan dress kayak misalnya kayak kuntilanak atau apa ya. Enggak. Dia baju kantoran tapi kayak dress dibilang gitu. Terusan gitu lah. Warnanya putih. Terus si bapak itu seperti ini kan, mungkin sempat ngehin siapa sosok ini kan. Ditanya lah sama si bapak ini ke si Gojeknya. Dia pakai ini nggak mas? Pakai apa namanya? Rambutnya di bandu nggak atasnya? Oh iya pak, ada bandonya. Ada bandonya. Bandonya warna merah, iya. Oh. Tahu. Akhirnya security itu yang naik ke atas. Udah mas, masnya nggak apa-apa pergi aja. Saya aja nanti yang ngambil pesanannya. Masnya salah orang itu, ngomongnya gitu. Salah orang. Salah orang. Nah singkat cerita security-nya yang ngambil ke atas. Akhirnya gue nggak tahu cerita gimana lagi. Pokoknya si orang admin ini cuma bilang security akhirnya dapat lah nih makanannya, dianterin. Jadi security yang nganterin. Terus gue konfirmasi kan ke security-nya, ternyata si cewek itu adalah sosok yang pernah meninggal di lantai nomor 5 bang. Yang ngambil makanan itu? Yang ngambil makanan itu. Gitu. Jadi dia meninggal di lantai 5, tapi gue nggak tahu kenapa dia malah ada di lantai 6. Nah kata si security itu kemungkinan drivernya salah. Soalnya kan lantai 5 lantai 5 kan cuma atas bawah. Iya. Drivernya pikir itu lantai 5 kali. Lantai 6. Lantai 6. Makanya dia keluar, padahal itu lantai 5. Dan yang ngambil itu adalah sosok yang pernah meninggal di lantai 5. Dan itu security dapat makanan di mana dia? Dia balik lagi ke lantai itu. Nemunya di mana adanya? Ada di lantai. Oh, ada di lantai. Makanan itu jatuh. Dan si orang admin itu bilang ke gua, pas dimakan, makannya itu nggak ada rasanya, bang. Anyep. Itu security tahu-tahuan ya? Tahu, orang security udah lama. Oh iya, udah Di terbiasa. situ udah terbiasa. Itu security-nya. Emang ada, cuman sekarang orangnya udah resign. Oh, udah resign. Security-nya itu? Security-nya itu. Sampai saat ini pun gue masih kerja di kantor ini bang, dan untuk saat ini sih udah nggak ada ini ya, udah nggak ada yang horor-horor itu, udah nggak parah ya. Paling yang terakhir gue alamin kemarin itu, jadi sebelum kan kita beberapa kali mau podcast kan gagal mulu ya. Terakhir Senin itu kan gue bilang gue mau podcast sama lo nih, mau kesini, tapi ternyata gue cancel kan karena gue ada meeting lah. Ada meeting di kantor sama tim gue gitu kan, karena mau ada program baru tuh waktu itu. Pas gue meeting ini bang, itu hujan dari jam 6 itu sampai jam 10 malam kan gak berhenti. Jadi otomatis kita stay lah di kantor itu sampai malam kan. Nah singkat cerita, gue pulang nih bang, sekitar jam 10:30 lah. Gue masuk lift berdua sama teman gue. Tiba-tiba lift ini kan biasanya kalau kita call dia ke bawah terus kan. Pas gue masuk, lift ini malah naik ke atas bang. Malah sebaliknya? Dia bukan turun lagi ke bawah, padahal gue udah pencet lobby gitu kan. Dia enggak, dia malah naik ke atas gitu, kayak ada yang nge-call lagi di atas gitu kan. Oh gue pikir ada ini lagi kali, orang mau turun ya dari lantai atas itu. Tapi harusnya si lift ini turun dulu dong, harusnya lift yang di seberangnya naik gitu kan. Ini enggak bang, lift ini naik sampai ke lantai nomor 13, kebuka, itu kosong, gak ada apa-apa. Nggak ada siapa-siapa. Gue situ sama teman gue udah gelap aja gitu ya. Udah buru-buru tuh. Pintu lift gue tutup. Pas pintu kebuka, gelap ruangannya itu. Ruangannya gelap itu. Lorong itu gelap. Maksudnya nggak ada siapa-siapa. Lorong itu gelap. Gue sama teman gue udah buru-buru. Gue udah pencetin tuh yang tombol nutup pintu ya. Pintu itu ketutup. Harusnya langsung turun dong. Iya. Dia naik lagi bang. Ke lantai selanjutnya? 15 terakhir. Kebuka lagi. Sama bang, gelap lagi. Akhirnya gue tutup lagi. Pas tutup singkat cerita barulah lift ini turun pelan. Pas sampai basement kebuka kan, pas sampai lobby kebuka, gue keluar lah sama temen gue cuma berduaan dong waktu itu. Gue keluar, pas nyampe resepsionis lobby utama tuh, ada security kan di situ. Security cuma bilang gini, mas ditemenin ya turun. Gue bilang temenin sama siapa pak? Lihat itu lift. Pas gue lihat, iya bang, ada cewek 2 bang di dalam lift itu. Pas lu udah keluar lift? Pas keluar. Itu baru kemarin itu gue lihat. Gokil. Itu lift-lift yang kayak di mall gitu ya bang ya? Iya. Yang transparan. Transparan, belakangnya itu transparan. Bisa, jadi lu bisa ngelihat di belakangnya itu kalau naik ada orang di dalam itu bisa kelihatan ke atas. Security tuh ngomong kayak gitu. terus. Ya udah, akhirnya itu pengalaman terakhir horor yang paling. Cuman gue pas posisi di lift itu nggak diganggu. Hanya
si lift ini dia naik, dia turun sendiri, dia naik sendiri, dia turun sendiri. Dan lu nggak ngelihat kalau ada 2 orang di situ? Iya, nggak ngeliat. Jadi pada saat di lantai 13 kebuka itu, nggak ada siapa-siapa yang masuk. Iya. Cuman memang hawanya mulai berubah tuh bang. Pada saat lantai 13 itu kebuka mulai, gimana sih kalau lu mulai ngerasa hawa-hawa mencekam horor gitu? Iya, anyep-anyep gimana gitu. Itu udah mulai berasa tuh. Makanya gue buru-buru tutup pintu-pintu. Begitu tutup, gue pikir kan liftnya langsung turun kan. Dia naik lagi bang, lantai 15. Kebuka lagi. Dan ternyata pas udah di basement lagi di lobby, gue ketemu security bilang gue ditemenin sama 2 cewek. Dan pas gue liat emang bener ada cewek 2. Lagi diem dalam lift itu. Dan yang parahnya satu lagi dia gini-gini. Itu bentuknya gimana bang? Maksudnya kayak orang kantoran atau kayak orang kantoran biasa? Aneh-aneh gitu? Pakaiannya kayak orang kantoran biasa. Oh. Cuman gue ngeliat yang saat itu yang paling deket sama kaca itu, dia kayak ada darah di lehernya. Sudah udah dari situ, yaudah akhirnya gue balik lah posisinya. Kan gue bilang, udahlah pak, udah biasa kan. Karena gue udah terbiasa dari 2017 kan sampai sekarang digangguin gitu. Udahlah pak, biarin lah, udah biasa. Kayak gitu itu. Nah nih Bang Alfian, itu kan tadi Bang sempet nanjak tuh. Nah tangga itu tiba-tiba berubah haluan itu apa lu doang, apa ada karyawan-karyawan lain yang pernah ngerasain kayak gitu tuh Bang? Kalau yang setahu gue sih baru gue doang ya, sama paling gitu security ya. Yang setiap patroli bilangnya gitu. Mulai dari kadang dari lantai 1 tangganya udah berubah, kadang dari lantai 6, kadang dari lantai 7. Pokoknya ada aja. Tiba-tiba tangga ini berubah haluan. Random aja gitu. Entah di mana. Iya. Jadi bukan gue doang, tapi security yang pernah ceritanya pas gue pagi-paginya gue cerita tuh sama si salah satu security itu yang deket lah sama gue gitu. Dan itu lu ngerasain di situ Bang kayak cuman berapa? Lu ngerasain lama lah di situ ya? Lama Bang itu gue Bang. Tapi padahal kisaran 5 menit sampai 7 menitan ya? Sekitaran ya 5 sampai 10 menit lah itu cuman lewatnya. Padahal itu gue ngerasa itu lama banget. Gue naik lagi aja dari lantai 1 ke lantai 6 itu udah lumayan lama buat gue ya. Gue turun lagi, terus gue di lantai 6 itu kan gue sempet ngecek ruangan kan. Itu ya cukup lama. Sampai akhirnya gue ada yang bisikin, akhirnya gue kabur. Terus gue turun lagi kan. Itu udah lama Bang. Itu perasaan lu gimana Bang pas keadaan di situ tuh? Kalau dibilangin ya karena mungkin gue udah ngalamin cukup banyak pengalaman mistis ya. Jadi nggak terlalu gimana lah. Cuman tetap sih ketika gue berada di posisi itu, jantung gue tuh berdebar kenceng banget Bang. Kayak lu kayak bisa ngerasain kalau lu pegang berasa gitu jantung lu tuh. Kenceng banget jantung gue berdebar. Duk gitu. Terus kaki gue tuh lemes. Gue setiap kali diganggu pasti dengkul gue lemes. Kayak lu kayak nggak bisa lari deh, kayak nggak bisa gerak. Tapi akhirnya gue paksain gitu. Gue paksain untuk lari keluar dari situ. Itu pengalaman pertama gue tuh kalau bisa dibilang apa yang namanya pindah dimensi lah ya. Pindah seolah-olah lu keluar dari dimensi kita nih gitu. Iya, seolah-olah gue keluar dari dimensi manusia lah, masuk ke dimensi hantu. Kalau kata temen gue gitu. Itu kalau kata temen gue yang bisa, memang sebagian orang ada yang bisa ngalamin seperti itu. Ada juga memang yang bangunannya bisa nge-trigger orang untuk mengalami hal seperti itu, orang normal pun gitu. Dan waktu itu emang lu nggak sengaja ya? Emang gue nggak sengaja. Iya, lu nyata, tapi ternyata berubah. Berubah gitu. Padahal gue niatnya nggak ada niatan apa-apa sih, cuma turun ngambil makanan. Begitu naik lagi, ya itu pas di lantai 4 harusnya anak tangga ini belok ke kanan, ke kiri ya. Ini ke kiri tiba-tiba, jadi gue dari sini harusnya gue ke sini kan. Lah ini gue malah ke sini jadinya. Gokil sih. Dan itu Bang, yang almarhum yang teman lu yang bunuh diri itu kan, si Marni ya temannya ya. Si Erni temannya ya. Itu pas si yang arwahnya jin kori ini lah kayak gitu-gitu loh ya, nyamperin minta anterin ke gedung itu nggak ada interaksi Bang dia sama berdua ini. Nah, si Erni juga sempat bilang pada saat dia nyampe gedung ini dari lobi itu nggak ada siapa-siapa Bang. Harusnya di lobi itu ada security yang jaga, di resepsionis utama ya. Harusnya ada security yang jaga tiap malam. Ini kosong, nggak ada siapa-siapa. Dan dia juga sempat bilang, dia juga aneh. Itu posisi udah sekitar jam 10 malam lah kalau nggak salah kata dia. Lift itu masih bisa dipakai. Dia naik lewat lift Bang. Iya, padahal kan harusnya udah mati. Udah off dong ya. Harusnya udah mati. Sekitar jam paling tahu tuh jam 8 lah. Jam 8 malam tuh udah off lah. Yang Gojek nganterin makanan itu ya sekitar jam 7-an kok. Jam 7 jam 8-an lah dia.
itu udah mau dimatiin itu lift. Gitu. Gokil ya. Lift itu masih nyala, naik ke atas, sampai lah tuh di lantai 12 lah kalau nggak salah, gue lupa juga itu lantai 12 apa lantai 10 itu. Pokoknya di atas gue dah lantainya. Gitu. Sampai di lantainya, dia masuk bareng. Iya. Dan gedungnya sama, nggak. Kalau gue kan setiap gue ngalamin, kalau ketika berubah itu gedungnya gelap. Iya. Lampu mati semua kan. Mati semua. Ini nggak nyala. Oke. Dia bilang gedungnya normal. Gue sempat nanya, gedungnya normal nggak, Er? Normal gedungnya bang. Nyala semua lampunya. Oh, kayak udah kayak masih siang aja lah ya? Iya, maksudnya kayak Lagi aktivitas. kayak aktivitas gitu, Gedungnya kayak biasa aja, nggak ada yang aneh dari gedungnya, dia bilang. Jadi seolah-olah dia itu minta anterin si Ernie buat nemuin jasadnya. Buat nemuin jasadnya. Serem amat ya. Nah pas pertama dia masuk, dia ngelihat nggak ada siapa-siapa, Iya. kosong di toilet itu kan. Yang pas si temen ini masuk duluan ya kan, si Ernie ini nungguin di luar. Cukup lama nungguin, nggak keluar-keluar, dicek dong sama si Ernie. Ternyata nggak ada temennya. Kalau boleh tahu bang, yang bunuh diri itu meninggal karena apa bang? Bunuh diri karena stres atau apa bang? Oh, gue kurang tahu deh. Gue nggak si sempet Ernie nanya, cerita nggak gitu. cerita sama si Ernie kenapa. Yang pasti intinya dia itu meninggal bunuh diri dengan motong urat nadinya itu. Sayatan pengaruhnya. Di situ ketemu pas polisi datang itu ada cutter. Gila sih, serem amat ya. Dan Sayang itu banget. Gue sempet lupa juga ngasih tahu. Si Ernie sempat bilang bahwa temennya itu ternyata udah meninggal sekitar 4 jam yang lalu lah. Oh, 4 jam Gitu. yang Jadi lalu. emang benar-benar pas jam tutup kerja, jam 6 pada pulang. Dan di situ belum ada yang tahu ya? Belum ada yang tahu. Nah, temennya si Ernie ini ya pulangnya sama jam kantor. Jadi kebetulan si Ernie waktu itu lagi off, lagi libur. Jadi sekitar jam 7-an dia nyampe, temennya terus minta anterin. Nah, jam 10-an lah mereka baru berangkat tuh. Sumpah merinding gua. Dan pada saat ditemukan jasadnya itu, dia meninggal, darahnya udah di seluruh lantai bilik itulah, itu darah semua isinya. Iya. Terus ada siletnya pun masih nempel bang di jari di tangan itu. Kalau lu nih Bang Alfian sendiri, lu peka gak sih bang terhadap hal gaib kayak gitu bang? Kalau bisa dibilang gue mungkin peka ya. Iya. Soalnya dimanapun gue berada, gue bukannya ngada-ngada atau bikin cerita sendiri atau ngarang gitu. Emang dimanapun gue berada, kadang gue suka ngeliat gitu bang. Selalu ada aja ngalamin teror, nggak sekali 2 kali bang, udah sering. Bahkan teman-teman gue yang kenal gue pun kadang suka bilang, kalau ada lu mah hawanya langsung berubah nih di sini. Berarti lu horor ya? Gue nggak ngerti bang. Iya. Gue ngerti, pokoknya teman-teman gue ada sebagian yang bilang gitu, ada yang ya udah yang biasa aja gitu. Intinya sering kali ketika kayak gue nongkrong aja itu, awalnya mereka nongkrong pas nggak ada gue aman-aman aja. Iya. Begitu gue datang ikut join, ada aja bang gangguan kata mereka. Apa tuh kayak contohnya? Kayak contohnya gue pernah sekali deket daerah rumah gue lah ya, lagi nongkrong sama teman-teman gue nih di sebuah warkop lah. Gue lagi nongkrong, tiba-tiba tuh awalnya mereka bilang nggak ada apa-apa kan di warkop itu. Pas gue datang, itu sekitar jam, kita emang sering begadang ya bang, begadang tuh di warkop gitu, mabar lah, main game ya kan. Tiba-tiba tuh satu warkop itu bang bau bunga kemenyan. Iya. Bau bakaran kemenyan, sorry bukan bunga, bau bakaran kemenyan. Itu bau banget kemenyan. Satu warkop itu, terus ini dari mana nih asalnya? Ini paling nih si brengsek. Lu datang ke sini bawa apaan lu? Undang setan ya. Gue bilang gak tahu bawa apaan. Itu pertama, terus yang kedua pernah lagi nongkrong di balai deket, ya masih daerah rumah gua. Tiba-tiba tuh lagi nongkrong, ada dilemparin gitu. Jadi kayak ada yang dilempar, tapi kita cek nggak ada barangnya. Iya. Gitu. Sih kayak ada batu gitu, bro, kelempar ke kita. Pas kita cek nggak ada barangnya. Nggak ada barangnya. Terus tiba-tiba ada suara ketawa-tawa. Sampai akhirnya kita kabur. Itu kabur, yang namanya kabur, pegang-pegangan kaki biar nggak ditinggal gitu. Seru emang ya. Ada gitu pengalaman. Kalau rame-rame seru bang. Seru, Bang. Tapi kalau sendiri ngeri. Kalau sendiri ngeri bang. Lu gimana ya? Wah kalau sendirian mah ada deh. Lu mau minta temenin sama siapa ini ibarat gitu. Mau kabur. Nggak ada yang nemenin, mau kabur. udah nggak tahu deh kalau udah sendiri. Lagi nongkrong. Ya ada si Alfian lagi. Horor ya. Soalnya langsung beda ya. Tapi ada juga kadang nggak juga sih. Iya. Nggak setiap saat. Cuman emang sering aja lah bang. Apalagi kalau gue datang di tempat baru gitu ya. Pasti ada aja kejadian horor yang gue alamin sama teman-teman gue gitu.
Dan lu datang ke sini ada kejadian nggak bang? Kejadian sih nggak ada, cuman itu aja. Cancelnya sering banget ya. Iya. Itu yang gue Ada aja gitu bang hambatannya. Ada aja. Pas gue Oh, mau kita cerita. 4 kali janjian ya bang ya? 3 sampai 4 lupa Iya, berarti ya. segituan lah. Dan nggak Itu jadi-jadi. nggak jadi-jadi. Dan akhirnya ini dadakan. Dan dadakan tiba-tiba, udahlah gue jalan aja deh. Gua jalan. Mumpung nggak ada hambatan apa-apa, gue jalan. Akhirnya gue yang ada hambatan. Bang Badrunya ada hambatan. delay gitu udah kayak pesawat. Nah nih Bang Alfian punya pesan-pesan nggak deh Bang buat teman-teman yang kerja di kantor atau di pabrik atau di mana gitu ketika merasakan kejadian horor gitu ya, apa yang lo rasain? Seperti yang Kalau lo rasain dari gitu. kalau dari pengalaman gue sih bang ya, ketika lo mengalami gangguan horor di apalagi terutama di kantor gitu ya, coba untuk ya satu untuk tenang lah ya, jangan gerabak-gerubuk ngambil keputusan, karena takutnya contohnya kayak gue pada saat yang gue di lantai 6, kalau gue paksain turun lari ke bawah bisa aja gue jatuh. Oh iya. Tapi gue tetap tenang, gue turun tangga itu step by step gitu ya, perlahan gue turun jalan, biarpun hawanya mencekam. Cedak ceduk Nah, cedak ceduk. jantung itu tuh udah nggak bisa kompromi gitu, tapi tetap tenang gitu, agar tidak terjadi tuh bang yang hal-hal yang kita inginkan, yang tidak kita inginkan, apalagi yang di pabrik-pabrik. Makanya kebanyakan kan karyawan pabrik pada ada aja kecelakaannya. Iya. Nah, ketika ya itulah, kalau emang capek atau ada gangguan, entah itu gangguan dari manapun lah ya, intinya coba bersikap tenang, jangan ambil keputusan yang dadakan lah, atau yang buru-buru, akhirnya membuat celaka. Iya, kecuali jalanannya lurus, aspal, ngeliat ngedadak, lari nggak apa-apa. Refleks, lari. Abis lari ketawa-tawa nih, wah. Kecuali dikejar begal, Nah, itu. itu baru ngebut dah tuh. Ngebut dah tuh. Oke sob, mungkin cukup sekian ya kita pengalaman horor yang dialami sama Bang Alfian ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi, buat para pejuang keluarga, tetap semangat mencari rezeki. Karena semangat adalah tanda-tanda semangat. Oke, mungkin cukup sekian nih. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang Alfian ya. Ya, Thank you Bang banget nih Badru, udah sama-sama. hadir kemari. Siap. Akhirnya kesampaian juga ngundang Bang Alfian ini. Thank you Bang. Eh. Dadah.